Malam itu, aku pulang sudah agak larut, rumah sudah terlihat sepi, dan lampu ruang tamu sudah redup, juga TV sudah dimatikan. Semua tampaknya sudah tidur, seperti biasa, aku hendak menyiapkan kopi sendiri, lalu merebus mie instan seadanya. Perut lapar, tapi, hatiku lebih lapar lagi, yaitu, lapar akan kehangatan di dalam rumah. Saat kulirik ke kamar, istriku terlihat sudah terlelap bersama anak kami yang masih balita. Keduanya tampak damai di bawah cahaya temaram, ingin aku membangunkannya, tapi, aku tahu, dia pasti akan kesal kalau tidurnya terganggu, jadi kurungkan saja niatku itu. Aku pun beranjak ke dapur, berniat memasak mie instan, tapi, langkahku terhenti. Di sana berdiri seorang perempuan dengan daster warna biru muda, dengan gambar motif bunga tengah merebus sayur. Tubuhnya membelakangiku, jadi aku tak bisa melihat wajahnya. Aku berpikir, itu istriku, mungkin, aku salah lihat tadi yang di kamar. Aku tersenyum, lalu mengendapkan langkahku, dan begitu sampai di belakangnya, langsung ku menutup matanya dengan tangan kiri, seraya berbisik. "Coba tebak, ini siapa?" bisikku menggoda. Dia menggeliat ringan, tapi tak menghalau, dengan tanganku yang satu lagi memberi rangkul. "Hayo, siapa? Coba tebak," ulangku sambil tertawa pelan. Dia diam, tapi raganya tak berusaha menghalau, bahkan, suara pelannya yang terdengar lirih tapi penuh arti. "Mas Aris, nanti Mbak Una bangun loh," ucapnya. Seketika, jantungku nyaris berhenti, saat ku dengar nama istriku disebut. Tapi, bukankah istriku sedang tidur di kamar, lalu siapa ini? Akan tetapi, suara, dan raganya begitu mirip, mungkin, dia cuma pura-pura, barangkali ini permainan istriku, yang ingin menggodaku balik. "Biarin deh Mbak Una bangun, lagi asik juga masak-masakan di dapur ya sayang," ucapku, sambil memberikan salam hangatku pada lehernya, dan dia terlihat tanpa penghalauan. Dalam bayanganku, ini hanya permainan istriku yang lagi kreatif, jadi ku beri rangkul dengan lebih berat, dan membawanya ke ruangan belakang, ruang yang biasanya dipakai Mbok Poni, pembantu kami, yang sudah sebulan berhenti bekerja. Suasana yang gelap, hanya sisa cahaya dari dapur yang membayang samar. Aku menutup pintu, lalu membawanya perlahan ke tempat peristirahatan. Dia hanya menatapku sebentar, kemudian, berkata dengan nada lirih, "Mas, nanti Mbak Una bangun loh," ucapnya lagi. Akan tetapi, aku sudah tak peduli dengan perkataannya, gejolakan batinku begitu menggelora, sebab, sudah 2 minggu aku tak pulang, karena pekerjaanku di luar pulau. Malam itu, aku hanya ingin menebus rinduku. Dan aku membisikkan lagi padanya, dengan nada bercanda. "Kalau Mbak Una bangun, kita ajak sekalian ya, biar rame," bisikku. Dia tersenyum samar dalam gelap, dan akhirnya, malam pun mengalir seperti sungai, yang akhirnya bertemu laut, tapi entah kenapa, seperti agak begitu berbeda, lebih lembut, dan lebih agak gemukan. Dengan nada pelan, nada yang belum pernah kudengar dari istriku. Singkatnya, setelah semua usai, aku memberi rangkul, nafasku masih tak beraturan. "Makasih ya, kamu tahu aja aku kangen banget," bisikku dengan penuh rasa syukur, tapi, lalu dia menjawab lirih dan pelan, seakan menusuk dadaku. "Maaf ya Mas, aku bukan Mbak Una, aku Sarah, pembantu baru," sahutnya. Spontan saja, jantungku nyaris berhenti, tapi, nasi sudah jadi bubur, dan dari situlah semua dimulai, kisah yang tak pernah kuharapkan, tapi tak bisa kuhindari. Saat dia bilang dia adalah pembantu kami, aku seperti disambar petir. Dalam kamar gelap, nafasku terasa berat, satu-satunya kata yang keluar, cuma maaf. Aku bangkit tergesa,
dan langsung meraih pakaianku. Aku tak berani menatap wajahnya, bahkan, nafasnya yang masih tersenggal seperti mencambuk batinku lebih keras dari amarah siapapun. Langkahku cepat meninggalkan ruangan. Belakang tersebut, pintu kututup pelan, nyaris tanpa suara. Tapi, sebelum pintu tersebut benar-benar tertutup aku sempat menoleh ke belakang. Terlihat, Mbak Sarah sedang berada di bawah selimut yang melindungi raganya. Namun, bukan raganya yang paling menusuk hatiku, melainkan, senyuman manisnya yang tenang, seperti sudah tahu semua ini akan terjadi, seperti menerima, atau justru pasrah dengan keadaan. Aku pun melangkah beranjak ke ruangan depan. Istriku masih pulas, sembari merangkul buah hatiku. Cahaya remang dari lampu tidur menyinari wajahnya yang letih. Aku duduk di tepian, memandangi mereka dalam diam. Hati ini terasa campur aduk, penuh dengan perasaan penyesalan, dan juga takut. Akan tetapi, entah kenapa, rasa penasaran mulai menyerangku, penasaran dengan apa yang barusan terjadi. Kenapa ia tidak menghalaunya, dan juga, kenapa aku begitu mudah terbawa arus tersebut. Aku berbaring membelakangi istriku, badanku dingin, tapi, yang lebih dingin, adalah suatu kenyataan, malam itu, aku tak bisa benar-benar nyenyak. Pikiranku berkelana jauh pada wajah Mbak Sarah, suara nyanyiannya, dan senyum terakhirnya yang misterius. Sejak malam itu, rumah ini tak pernah sama lagi. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi, tapi, aroma tumisan di dapur sudah lebih dulu membangunkanku. Perutku mulai keroncongan, namun, bukan itu yang paling membuatku gelisah. Hari ini, aku sedang libur selama 3 hari, setelah 2 minggu kerja di pertambangan, yang berada di luar pulau, dan jauh dari istri dan anakku. Tapi, saat libur datang hatiku justru nggak bisa tenang. Begitu keluar dari ruanganku, aku melihat Una, istriku, sedang sibuk di meja makan, dengan senyumnya yang cerah seperti biasa. "Mas, kenalin, ini Mbak Sarah, pembantu baru di rumah kita, dia baru mulai kerja 3 hari yang lalu," ucap istriku, mengenalkan pembantu baru kami, yang saat itu sedang membawa piring berisi telur dadar, dan tempe goreng. Ia mengenakan daster biru muda, dengan motif bunga kecil, namun bukan daster semalam. Akan tetapi, tetap saja, aura itu masih menempel kuat di benakku, naku nyaris tersedak, jantungku berdebar hebat. "Pagi Mas," ucapnya sambil tersenyum sopan, dengan menundukkan kepala. Aku membalasnya dengan tangan gemetar. Iya, pagi juga Mbak, makasih ya, udah bantuin beres-beres di rumah," ucapku. Saat kami saling salaman, tapgannya begitu hangat dan lembut, dan seolah, langsung mengalir kembali semua kenangan semalam. Senyumnya tidak berubah, manis, dan tenang. Ia sedikit menunduk, tapi matanya sempat melirik ke arahku, tatapan singkat yang seperti berkata, "Tenang Mas, rahasia kita aman kok," pikirku. Aku langsung menarik tanganku cepat-cepat, dan berpura-pura batuk kecil. Una, istriku, menatapku sekilas. "Kamu kenapa sih Mas, masih capek ya?" tanyanya. Aku tertawa hambar. "Iya sih kayaknya," sahutku. Padahal, itu bukanlah karena capek, tapi karena aku salah tingkah. Bagaimana tidak, perempuan yang tadi menjadi kawanku dalam demikian itu, sekarang, berdiri di hadapanku. Sejak detik itu, sarapan pagi di rumah kami tidak lagi sekadar sarapan, tapi juga sebagai medan perang batin. Siang itu, rumah terasa tenang, istriku pamit ke arisan ibu-ibu kompleks, dan anak kami tertidur lelap di kamar. Aku duduk di ruang tamu, ketika sedang membaca koran, yang tak benar-benar kubaca, lalu terdengar langkah pelan dari arah dapur. Muncul Mbak Sarah sambil membawa segelas es teh manis. "Ini Mas es tehnya,"
panas ya cuacanya, ucapnya, tanpa tatapan yang berlebihan. Tapi aku tahu, dia sadar betul, suasana ini begitu janggal. Makasih Mbak, ujarku, sembari kupaksakan senyum. Dia duduk di kursi dekat pintu dapur. Mas Aris, ucapnya tiba-tiba, Mas masih kepikiran kejadian semalam ya, tanyanya. Aku tercekat, tenggorokanku serasa kering. Maaf Mbak, aku benar-benar nggak tahu, aku pikir kamu itu istriku, sahutku. Ia mengangguk pelan, saya ngerti Mas, saya juga salah, tapi ya, semua sudah berlalu ucap Mbak Sarah. Kehangatan udara siang menggerakkan tirai tipis di jendela dapur. Aku menatapnya lebih dalam kali ini, wajahnya tidak semudah istriku, tapi, ada keteduhan, ada luka yang disembunyikan olehnya. Oh ya, aku tadi belum sempat nanya, kamu saudaranya Mbok Poni ya, tanyaku. Ia tersenyum, ada getir di ujung bibirnya. Iya Mas, Mbok Poni yang ngajak saya ke sini, katanya, di sini saya bisa memulai hidup baru, sahutnya. Aku mengangguk pelan, Mbok Poni katanya mau menikah ya, tanyaku. Mbak Sarah tertawa pelan, iya Mas, baru 2 bulan ini, setelah bertahun-tahun menjanda di kampung, akhirnya dia dilamar oleh tetangga, sahutnya. Aku ikut tersenyum, wah, baguslah. Tapi, kamu sendiri, apa kamu juga janda? Tanyaku begitu penasaran. Ia menunduk, lalu menjawab dengan suara nyaring. Dibilang janda, tapi bukan janda, namun, hidupku seakan seperti seorang janda saja, ujarnya. Maksudnya, sudah 3 tahun ini suami saya hilang Mas, nggak ada kabar entah kemana. Waktu itu, katanya kerja proyek keluar Jawa, tapi, abis itu, dia hilang jejak. Saya dan anak saya sudah lama menunggu, tapi nggak ada kabar apa-apa, ungkap Mbak Sarah. Aku tersentak mendengar pengungkapan Mbak Sarah. Jadi, ya, orang kampung bilang saya janda, tapi saya nggak pernah merasa ditinggal secara resmi, saya masih sering mimpiin dia, jelasnya lagi. Kata-katanya menamparku pelan, perempuan ini tak hanya menggoda, tapi juga menyimpan duka dan kesepian. Aku menunduk dalam diam, lalu berkata pelan, maaf ya Mbak, ucapku. Ia menatapku lembut, saya nggak marah Mas, justru saya malah lega, karena akhirnya, aku bisa merasa seakan mendapat ketulusan lagi, meski cuma sebentar, jelas Mbak Sarah. Mataku langsung menatap ke arah lain, dan mencoba menghindari tatapannya. Tapi, dalam hati, aku tahu, aku tak akan bisa lagi melihat Mbak Sarah hanya sebagai pembantu. Singkat cerita, aku kembali bekerja, dan seminggu di lokasi tambang, rasanya seperti setahun saja, bukan karena lelah, justru, karena sunyinya hatiku. Biasanya, tiap malam aku bisa kirim pesan ke istriku, kadang juga video call, tapi, belakangan ini, dia makin cuek, kadang, ia menjawab sekenanya, dan terkadang, malah pesanku tanpa balasan olehnya. Aku tahu dia kerja urus rumah dan anak, tapi tetap saja, ada rasa dingin yang tak bisa kuabaikan. Justru, yang sekarang sering muncul di pikiranku, ialah Mbak Sarah, perempuan sederhana, yang bahkan belum genap sebulan kerja di rumah kami. Aku mulai iseng kirim pesan padanya, berpura-pura tanya kabar rumah, tapi, entah kenapa, respon Mbak Sarah sangat berbeda hangat, dan penuh perhatian. Iya Mas, rumah aman kok, si Dedek juga lagi tidur siang, kayaknya capek main tadi, oh ya, hati-hati ya kerja di sana, saya doakan sehat, dan cepat pulang, balas Mbak Sarah, yang membuatku merasa diperhatikan. Sampai akhirnya, aku tak bisa menahannya lagi, entah dorongan dari mana, aku nekat menelponnya. Tersengar suaranya lirih dari ujung sana. Mas Aris, kok tumben nelpon aku, tanyanya.
Aku begitu gugup. Iya nih, aku lagi kangen sama rumah, sahutku. Mbak Sarah tertawa kecil. Kangen dapurnya ya, godanya pelan. Aku terdiam sebentar, lalu mengaku. Aku kangen kamu mbak, ucapku. Tak ada suara terdengar di ujung sana, dan tak begitu lama, lalu Mbak Sarah menjawab. Saya juga mas, gimana ya, saya bingung, tapi, saya tiap hari nunggu pesan masuk dari Mas Aris, jawabnya. Kami terdiam bersama, jujur, bukan sekadar gejolakan jiwa, namun, ada perasaan yang tumbuh pelan dalam diam. Sementara itu, jauh di sisi lain hidupku, Una, istriku, seperti menjauh dariku. Kebutuhan kami terasa seperti rutinitas. Bukan lagi ketulusan hangat, tapi hanya sekedar kewajiban. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa, dia malah lega saat aku pergi untuk waktu yang lama. Saat aku pulang setelah 2 minggu kerja di pertambangan, dan berharap, ada ketulusan hangat dari istri. Tapi, rumah nampak, sunyi hanya suara kipas angin yang berputar di ruang tengah. Mbak Sarah menyambutku di teras, senyumnya seperti biasa, lembut, sopan, tapi ada syarat mata lain, yang belum sempat aku baca tuntas. Mas Aris, selamat datang, maaf ya, Mbak Una nggak bisa sambut kepulangan mas, semalam dia pamit, ada tugas dinas keluar kota katanya, ucap Mbak Sarah. Aku diam, emosiku sempat membara, iya mbak, dia sempat bilang lewat pesan, dia keluar kota 3 hari, ada pelatihan dari kantornya, ucapku. Tapi, tetap saja, rasanya begitu aneh. Biasanya, dia paling heboh nyambut aku, namun sekarang, bisa malah pergi pas aku pulang. Ketika aku masuk rumah, aku langsung mencium anakku yang masih terlelap. Namun, seperti ada aura asing di rumah ini, seperti aroma rindu yang sudah lama mati. Siangnya, aku ke warung depan, dan kebetulan jumpa dengan Pak Darto, tetangga kami, yang mulutnya begitu tajam, tapi sering jujur tanpa sadar. Mas Aris, sudah pulang? Loh? Istrinya keluar kota ya sama atasannya. Itu tuh, Pak Budi, katanya mereka sering keluar bareng, tugas dari dinas sih katanya, ucap Pak Darto. Aku tersentak, Pak Budi, tanyaku. Iya, katanya sih, Mbak Una sekarang dipercaya jadi semacam asisten pribadi gitu, dia sering ikut beliau keluar kota, wah, karirnya ngebut ya, Pak Darto tertawa kecil, sambil menyeruput kopi. Tapi, di dadaku, seperti ada letupan lain, sesuatu yang panas dan pahit. Aku pulang ke rumah dengan pikiran kalut, duduk sendiri di teras, sambil lihat langit sore yang mendung. Kemudian, muncul Mbak Sarah, dengan membawa segelas teh hangat. Dia duduk agak jauh, tapi suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Mas, saya mau jujur, tapi saya nggak enak ngomongnya. Saya pernah lihat Mbak Una diantar mobil hitam waktu Mas masih belum pulang, tapi bukan mobil kantor, jelasnya. Aku menatapnya, dan dia langsung menunduk, tangannya gemetar sedikit, tapi aku tahu, dia sedang tidak berbohong. Hatiku runtuh pelan, bukan hanya karena cemburu, tapi karena, selama ini aku berusaha setia, namun rumah itu pelan-pelan sedang roboh dari dalam. Malam yang gelap, membawa udara yang dingin, namun hati semakin panas. Pikiranku tentang Una, istriku, dan gosip kantor itu, masih menari-nari di kepalaku, dan memukul sisi hatiku yang paling rapuh. Aku duduk di ruang tengah sambil menatap kosong ke cangkir kopi yang sudah dingin. Lampu kecil menyala remang-temaram, seperti perasaanku. Mbak Sarah muncul, dengan membawa selimut, dan duduk di seberangku. Tak banyak kata, tapi tatapan matanya, lama, dalam, seolah paham tanpa harus bertanya.
Apa Mas Aris nggak bisa tidur? Tanyanya lirih. Sulit, jawabku pendek, pikiranku kemana-mana. Dia menatapku lama, lalu berkata, kalau masih butuh, bahu saya siap menopang, tapi, kalau cuma ingin pelampiasan emosi Mas Aris, lebih baik kita istirahat sekarang, ucapnya. Kata-kata itu seakan menamparku, tapi justru, jujur, aku merasa dia satu-satunya yang mengerti aku. Malam itu, tanpa sadar, aku berdiri dan duduk di sebelahnya. Tanganku menjangkau tangannya, lalu perlahan, wajah kami makin dekat, dan akhirnya, ketulusan itu jatuh tepat di bibir. Bukan sekadar gejolakan batin, tapi, sebuah pelarian, pengakuan bisu, bahwa kami sama-sama butuh kasih sayang, bukan untuk sesuatu yang demikian itu, tapi untuk rasa dihargai dan dimengerti. Tanganku menelusuri apa yang dilewatinya. Nafasnya tak beraturan, tapi tak menghalau, dia bahkan mendesak kecil. Mas, saya takut, bisiknya lirih, hampir berbisik. Aku, juga Sarah, tapi, saat ini, aku cuma ingin merasa hidup, sahutku. Kami tenggelam dalam lautan kebahagiaan sesaat yang panjang. Sampai akhirnya, suara tangisan datang tiba-tiba dari kamar depan. Ternyata anakku terjaga dan menangis. Kami saling melempar senyum, Mbak Sarah langsung bangkit dan agak panik. Maaf Mas, saya lihat Rifki di kamar dulu ya, ucapnya. Dia berlari ke ruangan depan, aku bangkit duduk, keringat dingin membasahi punggung, dunia kembali nyata. Tangisan itu akan membangunkan nurani yang nyaris tertidur. Tak lama kemudian, Mbak Sarah beranjak keluar, wajahnya pucat, tapi tetap lembut. Udah tidur lagi si Rifki Mas, katanya, aku hanya mengangguk. Malam itu, tidak berakhir seperti yang kami harapkan, tetapi, justru jadi malam penuh pertanyaan. Aku masuk ruanganku, dan mencoba istirahat. Tapi, mataku tak bisa pejamkan, di kepalaku, terngiang bisikan dan tangisan anakku, yang membuatku sadar, aku sedang berdiri di ujung jurang, tak tahu harus mundur atau melompat. Setelah malam yang menguras batin, aku dibangunkan oleh suara batuk kecil, dan tubuh yang mungil yang terasa panas di rangkulanku. Ternyata, anakku demam, wajahnya memerah, matanya sayu. Ini pertama kalinya aku harus menghadapi situasi seperti ini tanpa istriku di rumah. Dengan satu tangan menimbang tubuh anakku, tangan lain kugunakan untuk menelpon istriku. Halo, terdengar suara pria, santai dan asing. Aku terdiam sejenak, jantungku seperti berhenti berdetak menahan amarah. Ini Una lagi mandi? Ada pesan Mas, jawabnya enteng, dan tak ada rasa canggung sedikitpun. Dunia runtuh, seakan semua gosip itu mendadak menjadi kenyataan, yang bisa kutolak. Mas ini siapa? Tanyaku, berusaha tetap tenang, meski hatiku membara. Oh, saya teman Una, kan lagi tugas luar kota bareng, katanya sambil tertawa kecil. Mas suaminya ya? Wah, sorry ya, saya angkat, soalnya HP-nya bunyi terus, klik, telepon aku tutup, sebelum amarahku meledak. Tanganku gemetar, nafasku pendek, keringat dingin membasahi pelipis mataku. Anakku menggeliat kecil di gedongan, demamnya turun di dalam rangkulanku. Ada luka yang jauh lebih panas dari suhu tubuhnya. Una istriku, ibu dari anakku, sudah bersama laki-laki lain. Air mata jatuh, tapi ku coba tahan, aku harus kuat untuk anakku. Aku menatap layar ponsel yang masih menampilkan nama Una, lalu perlahan, ku balik, ku taruh ponselku di meja. Tak ada gunanya lagi berharap dari suara di ujung sana, dan saat itulah, Mbak Sarah datang membawa teh hangat. Mas, kenapa? Kok pucat banget? Tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng, anakku demam, dan ibunya sedang bersama pria lain,
jawabku lirih nyaris berbisik. Ia tak bertanya lagi, dia hanya mendekat, dan tiba-tiba, memberikan sebuah rangkulan. Rangkulan yang hangat, bukan karena gejolakan, tapi karena empati yang nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin Tuhan memang sedang menunjukkan arah hidupku yang baru. Malam kedua tanpa Una, rumah terasa sepi, tapi tak benar-benar sunyi. Anakku yang sejak pagi demam akhirnya tertidur pulas, dan semua itu berkat tangan dingin Mbak Sarah. Dia menyiapkan air hangat kompres, bahkan ramuan herbal dari dapur, yang entah dia pelajari dari mana. Tapi yang jelas, ia telah berhasil membuat anakku mendingan. Aku duduk di sofa, dengan keadaan yang begitu lemas, dengan baju yang kusut, dan kepala yang hampir meledak. Mbak Sarah datang, ia duduk di ujung sofa, tak bicara apa-apa. Ternyata, kamu bisa ya rawat anak, ucapku. Mbak Sarah hanya tersenyum kecil, udah biasa mas, anak saya dulu juga rewel kalau demam, sahutnya. Ada jeda yang sunyi, tapi bukan sunyi yang canggung, namun justru nyaman. Maaf ya mas, kalau kehadiran saya malah bikin pikiran mas semakin berat, ucapnya. Aku menoleh menatap wajahnya, yang diterpa lampu remang dari ruang tamu. Nggak apa-apa kok, justru kamu yang bikin aku kuat, kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah tak tahu harus gimana lagi, sahutku. Mbak Sarah menunduk, tapi aku tahu, ada senyum kecil di balik ekspresi diamnya. Aku bangkit, dan duduk lebih dekat, entah karena lelah, entah karena luka, atau hanya karena butuh kasih sayang di malam yang dingin dan membingungkan. Tadi siang, kataku lirih, aku dengar suara cowok dari HP Una. Dia bilang Una lagi mandi, ujarku. Sarah menatapku dan tak berkata-kata, tapi matanya seakan bicara. Tiba-tiba, tangannya menarik tanganku lembut, yang membuat aku gemetar. Bukan karena gejolakan, tapi karena rasa terima kasih yang nyaris tak bisa diungkapkan. Dan tanpa banyak kata, aku menariknya dalam rangkul. Di dalam itu, ketika semua terasa jatuh berantakan, justru dari dekapan sederhana itulah, aku menemukan sesuatu yang baru. Rasa yang tulus bukan dari istriku, tapi dari seorang wanita yang kupikir cuma pembantu. Mas istirahat ya, biar saja yang jagain Rifki kalau bangun nanti, ucapnya. Aku tak mampu menjawab, hanya bisa menatapnya saat ia berjalan beranjak ke ruangan si kecil. Dan entah kenapa, malam itu, aku tidur lebih nyenyak daripada biasanya. Singkat cerita, seminggu berlalu, tapi rumah tangga kami seperti panggung sandiwara, yang setiap hari kami jalani tanpa ketulusan, dan perasaan lagi. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh terjerat dengan Sarah. Awalnya hanya pelipur lara, tapi lama-lama, jadi tempatku berlindung dari kesepian yang mencekam. Sementara itu, Una, aku tahu, dia sudah lebih jauh lagi hubungannya dengan atasannya di kantor. Bukan sekadar gosip, aku bisa merasakan dingin yang semakin menusuk saat dia pulang. Sikapnya yang menjauh, bahkan kata-kata yang mulai mengikis harapanku. Aku ingin bicara, ingin memperbaiki, tapi, entah kenapa, aku terluka, dan terlalu lelah. Hingga akhirnya, saat aku sedang bertugas jauh di lokasi pertambangan, sebuah pesan masuk ke ponselku. Mas, aku minta cerai, aku sudah tak kuat lagi menjalani semuanya, bunyi pesan tersebut. Matahari terasa runtuh dari langit, Una pergi tinggalkan, aku tinggalkan anak kami, dan yang lebih sakit, dia menitipkan anak kami pada Sarah. Sarah, wanita yang aku percaya sebagai pembantu baru, kini, menjadi sekaligus pengganti kasih sayang yang hilang. Aku terdiam di tengah kesunyian jauh di sana, hatiku berkecamuk, antara sakit, kecewa, dan entah apapun itu namanya. Akan tetapi, aku sedikit lega, karena,
beban berat di rumah sudah terangkat. Namun, perasaan lega itu bercampur dengan penyesalan yang dalam. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku yang menyebabkan semuanya hancur, ataukah aku yang akhirnya menemukan kenyamanan di tengah jurang? Ketika aku pulang membawa kabar pahit soal perceraian dengan Una, aku melihat Sarah, juga tak ubahnya sepertiku, yang juga membawa beban berat di pundaknya. Hari itu, di halaman rumah, kami duduk termenung. Aku mendekat pelan dan bertanya dengan suara berat. "Kenapa Mbak Sarah terlihat sedih sekali?" ujarku. Ia menoleh, matanya berkaca-kaca, lalu bercerita tentang suaminya yang sudah 3 tahun hilang tanpa kabar, dan meninggalkan dia bersama anak mereka di kampung. "Tadi pagi dia pulang Mas, tapi keadaan berubah. Dia bukan lagi pria yang aku kenal," ungkapnya. Ada luka dan rahasia yang belum bisa ia ceritakan. Mendengar itu, aku terdiam. Aku paham benar rasa kehilangan, dan harapan yang hancur itu. Dalam luka, kami saling menguatkan. Hari-hari berikutnya, kami lewati bersama, dengan saling berbagi cerita, tawa, dan air mata. Aku mulai menyadari, di balik sosok Sarah yang kuat dan tabah itu, ada sosok yang sangat lembut dan tulus. Dan dari pertemuan hati yang patah itu, tumbuh benih-benih cinta baru. Bukan yang sempurna, tapi yang nyata, dan penuh pengertian.